Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi kabut semakin berkurang. Meskipun banyak orang mendapatkan pil binatang buas, mereka juga menghabiskan banyak energi. Beberapa orang bahkan terluka, dan kekuatan keseluruhannya jelas turun drastis. Sekarang kabutnya sudah menghilang. Bisakah kita masuk ke istana? Gao Qiji bertanya pada Chen Ping. Tunggu sebentar. Chen Ping masih menghentikan Gao Qiji. Selalu tunggu. Selalu tunggu? Apa yang kamu tunggu? Gao Qiji tidak mengerti apa yang ditunggu Chen Ping. Chen Ping tidak menjawab, tetapi diam-diam menatap kedua kultivator iblis itu. Selama mereka masuk, Chen Ping akan mengikuti, dan jika mereka berdua tidak masuk, Chen Ping juga tidak akan masuk. Pasti akan ada bahaya di istana ini. Yang jelas, kedua kultivator iblis ini sepertinya sangat akrab dengan tempat ini. Saat ini, seseorang telah memasuki istana, dan ada semburan seru di istana. Orang-orang di luar mendengar seruan itu dan mau tidak mau ingin masuk. Segera, kecuali Chen Ping, semua orang sudah masuk. Melihat ini, kedua pembudidaya iblis saling memandang, lalu berjalan menuju istana. Istana ini sangat indah, tapi disitulah harta karunnya berada. Saya khawatir saya tidak akan mendapatkan apa-apa jika saya terlambat. Sambil berbicara, keduanya dengan cepat berlari menuju istana. Melihat ini, Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi, ayo masuk juga." Chen Ping memimpin semua orang ke istana. Setelah memasuki istana, Chen Ping juga terpana melihat pemandangan di depan mereka. Saya melihat bahwa di istana besar, sebenarnya ada kristal es berwarna-warni, dan di tengah istana, 5 peti es besar ditempatkan. 5 peti mati es tidak dikeluarkan sekaligus, tetapi membentuk lingkaran, dan di dalam lingkaran yang dikelilingi oleh peti mati es, ada pola yang sangat aneh tergambar. Polanya berwarna merah darah, seolah-olah dicat dengan darah sama. Dan di 5 peti es besar ini, ada mayat monster yang sangat besar. Mayat itu sangat hidup sehingga seperti tertidur. Binatang raksasa jiwa es, binatang raksasa jiwa es ini. Melihat mayat monster di dalam peti es, Wafang tiba-tiba meraung kegirangan. Monster jiwa es. Chen Ping sedikit mengernyit. Jika ini adalah lokasi harta karun, mengapa ada begitu banyak mayat raksasa jiwa es? Dan di mana harta itu? Meskipun istananya sangat besar, Anda dapat melihat keseluruhan gambar secara sekilas, dan tidak ada harta karun sama sekali. Apakah ini binatang raksasa jiwa es? Gao Qiji juga membungkuk dengan penuh semangat, melihat melalui peti es dengan hati-hati ke mayat monster es raksasa di dalamnya. Dia belum pernah melihat Ice Soul Behemoth, hanya mendengarnya. Saya mendengar bahwa binatang es ini hidup ribuan meter di bawah es, dan tidak akan pernah turun ke tanah sama sekali, jadi sangat sedikit orang yang pernah melihat binatang es itu. Aku juga pernah melihatnya di buku kuno. Ice Soul Behemoth terlihat seperti ini. Hanya saja 5 Ice Soul Behemoth tiba-tiba muncul di sini, dan mereka disegel dalam peti es. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah ini benar-benar tempat harta karun bagi klan pemurnian tubuh kuno kita? Wagang tidak dapat mempercayainya. Nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno mampu membunuh 5 monster es raksasa. Itu tidak mungkin. Chen Ping memeriksa 5 peti mati es, dan akhirnya menatap pola merah cerah itu. Pola ini terlihat seperti formasi, tetapi dia tidak mau. Chen Ping menemukan bahwa dia tidak dapat mendeteksinya dengan indera spiritualnya. Menurutku tempat ini lebih seperti altar. Cucu tua itu datang dan berbisik. Gunakan 5 binatang es raksasa sebagai pengorbanan, lalu kelilingi mereka, dan pola merah darah di tengahnya adalah semacam upacara altar. Siapa mereka? Apakah kamu berjuang untuk mendirikan altar di sini? Apa yang akan mereka sembah? Chen Ping sangat bingung. Selain hal-hal ini, tidak ada harta lain di sini.
Siapa yang akan datang untuk membangun altar ribuan meter di bawah es? Sialan, tidak ada apa-apa di sini. Karena tidak ada harta, mayat monster jiwa es ini seharusnya cukup berharga. Jadi aku akan mengambil mayatnya. Old Kong mengutuk dengan marah, lalu menamparkan peti mati es dengan telapak tangannya. Karena tidak ada harta lain, mayat Ice Soul Beast yang langka pastilah sumber daya yang bagus. Mungkin Ice Soul Beast ini masih memiliki pil hewani di tubuhnya. Namun, dengan kekuatan peringkat ke-8 dari alam fusion, Lao Kong menamparkan peti es dengan telapak tangannya, dan peti es itu tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak ada retakan yang muncul. Anda tahu ini terbuat dari es, bagaimana bisa begitu kuat? Kong tua, apakah kamu baru saja meminum pil binatang semut es? Aku sangat lelah sehingga aku tidak memiliki kekuatan. Mengapa aku bahkan tidak bisa membuka peti mati es? Zuo King mengejek Lao Kong. Aku tidak menggunakan banyak tenaga barusan. Itu hanya peti mati es. Aku tidak bisa membukanya. Seperti yang dikatakan Old Kong, dia menyerang lagi dan menamparnya. Dengan telapak tangan ini, dia masih tidak bisa membuka peti es. Dan kali ini, wajah Lao Kong menjadi sangat jelek. Ini adalah es berusia ribuan tahun, dan biksu biasa tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Jika kamu dapat membuat peti es dari es berusia ribuan tahun, maka kekuatan orang ini pasti sangat menakutkan. Gao Qiji berbicara saat ini, meskipun dia tidak mengenal binatang es raksasa di peti mati es. Gao Qiji dapat mengetahui bahan peti mati es secara sekilas. Peti mati es ini terbuat dari es berusia ribuan tahun, yang sangat keras, dan seorang kultivator dalam kondisi bugar tidak dapat menggoyahkannya sedikitpun. Mendengar kata-kata Gao Qiji, Lao Kong juga putus asa, karena dia tidak bisa memindahkan peti es dengan kekuatan peringkat ke-8 dari alam fusion, apalagi yang lain. Lagi pula, dia memiliki kekuatan tertinggi di sini, dan kekuatan semua orang lebih rendah darinya, jadi semakin sulit untuk membuka peti mati es. Sialan, bukankah itu sia-sia, dan aku mendapat 2 pil binatang. Aku tidak melihat harta karun itu. Old Kong mengutuk ketidakpuasan, yang lain juga sangat tidak puas. Mereka mengira ada harta karun di istana, tetapi setelah masuk, tidak ada apa-apa selain 5 peti mati es. Dan peti esnya belum bisa dibuka, jadi jangan coba-coba mengambil tubuh monster es itu. Tepat ketika semua orang tertekan dan ingin pergi, salah satu dari 2 pembudidaya iblis tiba-tiba berkata, "Semuanya, Anda hanya memperhatikan peti mati es. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kristal es berwarna-warni itu adalah sumber budidaya terbaik? Aku baru saja mencobanya dengan tenang. Energi dalam kristal es sangat murni dan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Meskipun tidak sebagus pecahan jiwa es, ia juga ratusan kali lebih kuat dari batu roh." Seperti yang dikatakan pria itu, tubuhnya perlahan melayang, mendekati kristal es itu, dan mulai menyerap energi di kristal es. Mendengar apa yang dikatakan orang ini, yang lain langsung tertarik, dan semuanya melompat satu demi satu, melayang ke puncak istana yang tinggi. Beberapa ingin menjangkau untuk menghilangkan kristal es dan mengambilnya, tetapi tidak peduli apa yang mereka lakukan, kristal es tidak bergerak sama sekali. Dengan cara ini, mereka hanya bisa menyerapnya di sini, dan tidak mungkin mengeluarkannya. Segera, orang-orang ini semua digantung di atas istana, dengan rakus menyerap energi dalam kristal es. Bahkan Gao Qiji melompat bersama keluarga Gao, terus-menerus menyerap energi. Chen Ping tidak bergerak, dan dia menyuruh Hua Guan dan Ji Yun untuk tidak menyerap energi dalam kristal es. Chen Ping telah mengamati 2 kultivator iblis. Meskipun kedua kultivator iblis itu juga menyerap energi kristal es, dia selalu merasa bahwa kedua kultivator iblis itu tidak memperhatikan dan diam-diam mengamati semua orang. "Tuan Chen, apakah kita benar-benar tidak akan menyerap energi dalam kristal es itu?"
Silinder Wa mau tidak mau bertanya, "Jangan bergerak. Aku selalu merasa ada firasat buruk, dan ada iblis di sini. Kita harus berhati-hati saat tidak mengetahui niat iblis itu." Chen Ping berbisik. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, tidak ada yang berbicara lagi. Jadi dia hanya bisa membawanya di bawah, menatap peti es besar di depannya dengan kasar. "Chen Ping, cepat lihat. Apakah ada darah di peti es ini?" Pada saat ini, Liu Ruyan sepertinya menemukan sesuatu di peti mati es. Jadi dia berteriak pada Chen Ping. Chen Ping bergegas, dan tentu saja, di dalam peti es, dia menemukan bercak darah, sangat tipis. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Dan benang darah itu sepertinya masih menggeliat, seolah hidup. Melihat ini, Chen Ping dengan cepat menekan tangannya ke peti mati es, dan tiba-tiba semburan sedingin es mengalir ke tubuh Chen Ping, dan Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Seluruh lengan mulai membeku dengan cepat, seolah-olah akan membeku di peti mati es. "Tuan Chen, ini adalah es berusia ribuan tahun. Anda tidak boleh menyentuhnya untuk waktu yang lama, atau Anda akan membeku." Melihat ini, Wagu buru-buru melangkah maju untuk menarik Chen Ping pergi. "Jangan sentuh aku." Chen Ping menghentikan tong ubin, dan kemudian nyala api mulai mengembun di telapak tangannya, dan telapak tangan yang awalnya membeku perlahan meleleh saat ini. Ketika Chen Ping melakukan seni mengkonsentrasikan hati, telapak tangannya langsung memancarkan kekuatan hisap yang sangat besar, dan mata merah di peti es benar-benar dihisap oleh Chen Ping dan mulai keluar dari peti es. Semburan darah ini menembus peti mati es, dan kemudian terhenti di udara. Chen Ping ingin menangkap semburan darah ini, tetapi dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Chen Ping melakukan hal yang sama, dan menyedot semua darah dari peti mati es lainnya. Segera sekelompok benang darah berkumpul dan berputar terus-menerus, membentuk golongan darah. Karena dia menatap gumpalan darah itu, ekspresinya sangat terkejut. Karena dari massa darah, ada aura es yang hampir membekukan semua orang. "Ini tidak mungkin darah Ice Soul Beast, kan? Mungkin itu berubah menjadi Ice Soul Beast. Maka kita akan mendapat masalah." Wa Silinder berkata dengan sangat cemas, tapi begitu kata-kata Chen Ping jatuh, massa darah tiba-tiba meledak, membentuk kabut darah dalam sekejap, dan dalam kabut darah ini, hantu monster es raksasa perlahan muncul. Binatang raksasa jiwa es, binatang raksasa jiwa es. Melihat binatang es raksasa itu, Wagu menjadi pucat karena ketakutan. Yang lainnya juga sangat gugup, tetapi Liu Ruyan bersembunyi di belakang Chen Ping. "Jangan gugup, ini hanya hantu, tanpa terlalu banyak kekuatan, kita bisa menghadapinya." Chen Ping menghibur Liu Ruyan, tapi dia benar-benar mengatakannya pada Wagang dan Ji Yun. "Wagang, kamu seperti mulut gagak. Apa yang kamu katakan?" Liu Ruyan mengeluh ketempayan. Wagu juga terlihat malu. Dia hanya berbicara dengan santai, tapi dia tidak mengira itu benar-benar darah dari Ice Soul Behemoth, dan itu berubah menjadi bayangan dari Ice Soul Behemoth. Bahkan jika itu adalah bayangan, beberapa orang merasakan bahayanya dan mundur satu demi satu. Dan bayangan dari monster jiwa es raksasa mengangkat kepalanya yang angkuh, dan menyapu semua orang dengan mata yang galak dan mendominasi. Pada saat ini, yang lain semua berada di atap istana, bermeditasi dengan mata tertutup, menyerap energi kristal es, dan tidak ada yang memperhatikan bayangan dari monster es raksasa yang muncul di bawah. Hanya dua pembudidaya iblis itu yang mengamati gerakan di bawah ini. Cakar raksasa dari Ice Soul Beast dengan ringan menamparkan tanah, dan seketika udara es yang tak berujung menembus langit dan menutupi bumi, bergegas menuju Chen Ping, seperti gelombang besar, menyapu ke segala arah. Potongan kabut dingin membekukan udara di sekitarnya. Chen Ping gemetaran di mana-mana, dan tubuh mereka tertutup embun beku. Melihat ini,
Ji-Yun mengeluarkan pelat formasi dan melemparkannya ke depan semua orang. Penghalang transparan langsung muncul, menghalangi semburan udara dingin. Sayang sekali penghalang itu hanya diblokir selama beberapa detik, dan penghalang itu langsung hancur. Ji-Yun segera melemparkan arai lain untuk memblokirnya. Bahkan jika itu dapat memblokirnya sebentar, tidak apa-apa. Terlihat bahwa Ji-Yun, generasi kedua yang kaya, tidak takut menghabiskan uang sama sekali.